Pengadilan Negeri Pekanbaru menggelar sidang pra-peradilan penetapan tersangka oleh Polsek Rumbai Polresta Pekanbaru terhadap seorang warga bernama John Henry yang berprofesi sebagai seorang petani. Dalam persidangan, ahli pidana dihadirkan untuk dimintai pendapatnya. Gugatan pra-peradilan dilakukan terkait dugaan bahwa penyidik dari Polsek Rumbai Polresta Pekanbaru diduga tidak mengikuti standar operasional prosedur atau SOP tata cara dalam proses penetapan tersangka. Dalam persidangan, ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Riau, Erdiansyah, menjelaskan ada kekeliruan terhadap penetapan tersangka oleh pihak penyidik. Menurut ahli, penetapan pasal 378 KUHP tentang penipuan terhadap tersangka John Henry yang merupakan seorang petani tidak sesuai. Sementara penetapan pasal pemberian keterangan palsu atau 242 KUHP merupakan wewenang dari pengadilan dan bukan wewenang jaksa dan penyidik, di mana perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa dinilai tidak ada sangkut pautnya terhadap tindakan yang sudah dilakukan tersangka. Kalau kita awal ya, bahwa peristiwa ini adalah penetapan orang menjadi tersangka karena melakukan tindak pidana penipuan pasal 378 dan sumpah palsu 242. Nah, perlu saya uraikan bahwa 378 itu ada hubungan antara, contohnya ilustrasinya antara si A dan si B. Misalnya si B ini merasa tertipu oleh si A, maka ini bisa diterapkan pasal 378 terhadap si pelaku yang melakukan penipuan ini. Lalu kemudian sumpah palsu 242. 242 ini sebenarnya milik hakim, bukan milik penyidik, bukan milik jaksa. Nah, kapan 242 ini bisa diterapkan? Ketika di persidangan dan seorang saksi setelah disumpah, di bawah sumpah, dia memberikan keterangan palsu, maka hakim bisa memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk ditahan kepada jaksa karena sudah memberikan keterangan palsu. Jadi rangkaian ini bahwa tidak tepat penyidik menerapkan pasal 242. Lalu kemudian 378 juga tidak tepat karena yang melakukan perbuatan ini antara si A dan si B. Namun persoalan di lapangan, kok muncul orang lain si C yang ditetapkan menjadi tersangka. Nah, maka dalam konteks ini, ya memang kalau saya menilai bahwa perbuatan ini tidak ada sangkut pautnya dengan orang yang ditahan. Karena yang melakukan rangkaian kebohongan itu adalah antara si A dan si B ini hubungan hukumnya. Nah, siapa yang melakukan rangkaian kebohongan dan siapa yang dirugikan di sini? Ya tentu hubungan hukumnya antara si A dan si B. Si C adalah sebagai korban di sini. Kok kenapa dia ditetapkan menjadi tersangka? Nah, kalau hal seperti ini, ya tentu tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan yang dilakukan oleh si C. Akibat hukum itu antara si A dan si B, begitu. Erdiansyah menilai tersangka merupakan korban terkait dugaan perkara yang disangkakan kepada tersangka. Yogi Sastararja melaporkan.